Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwika Dava Fitriansyah dengan NIM 2452111123 dari kelas 2D. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Memahami Makna dan Perkembangan Ilmu Fikih serta Perbedaannya dengan Usul Fikih. Lanjut ke pembahasan, yang pertama adalah pengertian fikih beserta hakikatnya. Fikih secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata fakiha yang artinya sama dengan al-ilmu atau pengetahuan dan al-fahmu yang artinya pemahaman. Jadi secara etimologi, fikih diartikan sebagai pengetahuan atau pemahaman yang mendalam atau benar terhadap sesuatu. Karena fikih membahas tentang hukum-hukum yang mendasar dari setiap aspek kehidupan, maka bentuk hukum dan rincian dalil yang digunakan adalah dua hal yang harus dipahami dalam pendapat fikih. Yang pertama adalah setiap penetapan fikih selalu menyebutkan bentuk hukum suatu persoalan berupa ijab atau wajib, nadb yaitu sunnah, ibahah yaitu mubah, karohah yaitu makruh, dan tahrim yang artinya haram. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa ketentuan fikih bertanggung jawab untuk menentukan apakah sesuatu itu diperintahkan, dianjurkan, atau dilarang. Dalam setiap kasus, bentuk hukum kedua diikuti dengan penjelasan rinci tentang alasan yang mendasari penetapan bentuk hukum tersebut, yang melibatkan logika, juga dikenal sebagai usul fikih atau metode ijtihad, serta dalil dari Al-Quran dan hadis yang berupa ayat atau hadis yang membentuk dasarnya hukum. Setelah mengetahui paparan fikih tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat fikih adalah yang pertama, ilmu tentang hukum syara. Hukum yang disandarkan pada wahyu Al-Quran dan hadis dengan melakukan pendekatan secara langsung maupun tidak langsung. Kajian fikih yang dibatasi pada hukum amaliyah, yaitu hukum yang berupa perbuatan manusia. Jadi fikih tidak hanya mencakup sesuatu seperti masalah hati atau batin saja, namun acuannya pada hukum formal sehingga dapat terlihat, diukur, dan ditetapkan sesuai status hukumnya. Yang ketiga adalah didasarkan pada rincian dalil-dalil sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ketetapan fikih. Pembahasan selanjutnya adalah tentang sifat fikih. Fikih mempunyai dua sifat. Yang pertama adalah relatif, yang berasal dari penafsiran atau ijtihad para ulama terhadap kandungan syariah dengan menggunakan penalaran untuk mengeluarkan hukum yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, ketetapan fikih ini bersifat mutlak, memungkinkan keragaman pendapat, dan relatif dapat diartikan bahwa semua ketetapan memiliki kebenaran yang sama selama didukung oleh bukti yang rinci. Oleh karena itu, kita tidak dapat membandingkan antara keyakinan yang benar dan keyakinan yang salah. Sifat fikih yang kedua adalah universal atau tidak menyeluruh, yang berarti bahwa beberapa sifat relatif yang dapat berbeda dalam penerapannya di beberapa wilayah. Perbedaan atau praktik ini disebabkan oleh perbedaan geografis dan juga perbedaan mazhab. Lalu selanjutnya adalah ruang lingkup fikih. Fikih memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik individual maupun sosial. Yang pertama adalah ruang lingkup ibadah, mengatur hubungan langsung antara manusia dan Allah SWT seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Ruang lingkup fikih yang kedua adalah muamalah, yang mengatur bagaimana hubungan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Terbagi menjadi dua jenis muamalah. Yang pertama adalah muamalah adabiyah, yang mencakup kegiatan yang tidak terkait dengan kebendaan, seperti pinjam-meminjam, melindungi barang, dan perjanjian. Yang kedua adalah muamalah madiyah, yang mencakup kegiatannya terkait dengan kebendaan, seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan sebagainya. Ruang lingkup yang ketiga ada ahwal syahkiyah, yang mengatur urusan atau status individu dan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, waris, wasiat, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah jinayat, yang mengatur tindak pidana dan hukuman seperti pencurian, pembunuhan, perzinaan, dan lain sebagainya. Lalu ruang lingkup fikih yang terakhir adalah politik syariah, yang mengatur pemerintahan dan politik Islam, serta sistem pemerintahan, pemilihan pemimpin, dan hubungan antar negara.
Tiba selanjutnya adalah pengertian dari usul fikih beserta hakikatnya. Usul fikih berasal dari dua kata secara bahasa, yaitu usul dan al-fiqh. Usul adalah bentuk jamak dari aslun yang berarti sumber, asal, dasar, kaidah, ataupun pondasi. Dan al-fiqih berarti pemahaman. Jadi usul fikih adalah dasar pemahaman. Usul fikih adalah bidang yang menyelidiki dasar, kaidah, atau teknik yang digunakan untuk mengistimbatkan hukum syarak. Jika ditinjau dari definisinya, hakikatnya menjelaskan tiga hal. Yang pertama, ada ilmu tentang cara menggali dan menemukan dalil sebuah hukum, sumber hukum yang menjadi dasar ketetapan dan setiap ketetapan fikih, serta persyaratan bagi orang yang berjihad untuk menjamin akurasi ketetapan hukum yang dihasilkan. Pembahasan yang kedua adalah tentang fungsi usul fikih. Karena ketentuan syariah tidak semuanya rinci dan relevan jika dilihat dari definisi dan hakikatnya, usul fikih digunakan untuk menafsirkannya. Banyak kandungan syariah yang ditemukan dalam Al-Quran dan hadis yang masih digunakan secara umum dan membantu penafsiran terhadap aturan syariah yang tetap sah. Usul fikih mempunyai dua ruang lingkup. Yang pertama adalah sumber hukum Islam, yang mencakup Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, ijma atau konsensus ulama, dan kias atau analogi. Yang kedua adalah kaidah-kaidah bahasa Arab yang menganalisis makna kata-kata dalam Al-Quran dan hadis untuk memahami hukum yang terkandung di dalamnya. Setelah kita pada pembahasan tentang perkembangan fikih dan usul fikih. Usul fikih dan fikih berkembang dalam tiga fase. Yang pertama, fase pembentukan yang terjadi pada abad ke-7 hingga 10 Masehi. Yang kedua adalah fase kebekuan hukum yang terjadi pada abad ke-10 hingga 20 Masehi. Dan yang ketiga adalah fase perkembangan hukum Islam yang terjadi setelah terbentuknya negara Islam nasional. Ketiga fase ini terbagi lagi menjadi 5 fase. Yang pertama, pembentukan atau masa Rasulullah. Yang kedua, pertumbuhan masa sahabat. Yang ketiga adalah fase kemajuan atau masa tabi'in hingga tabi'in. Lalu yang selanjutnya adalah fase stagnasi atau kemunduran. Dan yang terakhir adalah fase kebangkitan. Kelima tahap ini dapat dijabarkan seperti berikut. Yang pertama adalah fase perkembangan tahun 610 hingga 632 Masehi, atau adalah zaman Nabi Muhammad yang sumber hukum utamanya adalah Al-Quran, wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Lalu yang kedua adalah fase perkembangan tahun 632 Masehi hingga 661 Masehi, atau dapat disebut juga dengan zaman sahabat. Para sahabat menjadi sumber hukum utama setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Para sahabat yang sangat memahami Al-Quran dan Sunnah disebut mufti. Untuk memecahkan masalah baru yang tidak ditemukan secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, metode ijtihad mulai digunakan. Yang ketiga adalah fase formulasi dan sistematisasi. Tahun 661 Masehi hingga 950 Masehi. Yang ketiga adalah fase formulasi dan sistematisasi. Tahun 662, tahun 100, Yang ketiga adalah fase formulasi dan sistematisasi. Tahun 661 Masehi hingga 950 Masehi. Ilmu fikih mulai diformulasikan dan disistematisasi pada saat ini. Yang muncul para ahli fikih yang mengumpulkan, memilih, dan menyusun hadis Nabi Muhammad. Imam-imam dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali juga mulai mengembangkan metode ijtihad dan membuat karya-karya fikih yang sistematis. Keempat adalah fase stagnasi, tahun 950 Masehi hingga akhir abad ke-19 Masehi. Perkembangan ilmu fikih ini mengalami stagnasi atau berhenti. Ulama kurang melakukan ijtihad dan cenderung mengikuti pendapat-pendapat imam mazhab sebelumnya. Mazhab secara ketat mencatat pendapat mereka. Yang kelima adalah fase kebangkitan akhir abad ke-19 Masehi hingga sekarang. Saat ini, gerakan pembaharuan Islam yang mendorong semangat ijtihad muncul. Sumber hukum Al-Quran,
dan sunnah mulai dipelajari kembali oleh para ulama. Metode ijtihad ini mulai modern diciptakan untuk mengatasi tantangan zaman sekarang. Bahasan selanjutnya adalah tentang perbedaan fikih dan usul fikih. Sangat jelas bahwa fikih dan usul fikih berbeda dalam hal pengertian, hakikat, dan ruang lingkupnya. Jika dilihat dari objek, fikih menggunakan hukum syara yang bersifat amaliyah atau praktis, yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Sedangkan usul fikih menggunakan kaidah dan metode yang digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum syara. Lalu keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Fikih memiliki karakteristik furu'iyah atau bercabang dan terperinci, sedangkan usul fikih memiliki karakteristik usuliyah atau pokok dan mendasar. Jika dianalogikan, usul fikih adalah dasar dan fikih adalah strukturnya. Selanjutnya, perbedaan selanjutnya adalah fikih memiliki keuntungan masing-masing. Fikih membantu umat Islam memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk usul fikih adalah memungkinkan para ulama dan ahli hukum untuk mengembangkan hukum serta eh, ulang-ulang. Ternyata kau busuk sama kayak playboy Facebook. Cintamu itu cintamu itu hoax, sayangmu itu hoax. Kini kau terciduk sama cewek saling peluk. Perbedaan selanjutnya adalah tentang keuntungan. Jika fikih dapat mempunyai keuntungan berupa membantu umat Islam memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, maka keuntungan untuk usul fikih adalah memungkinkan para ulama dan ahli hukum untuk mengembangkan hukum Islam seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat, serta menyelesaikan masalah baru yang muncul di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa keduanya antara usul fikih dan juga ilmu fikih memiliki keterkaitan satu sama lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Tidak memahami fikih tanpa usul fikih dapat menyebabkan taklid atau mengikuti pendapat orang lain tanpa dasar, dan juga apabila memahami usul fikih tanpa fikih akan membuat seseorang hanya memahami teori-teori saja, tetapi tidak dapat menerapkannya dalam kehidupan nyata. Jadi, hubungan antara keduanya harus beriringan. Oleh karena itu, keduanya diperlukan untuk memahami Islam secara menyeluruh. Sekian presentasi dari saya tentang memahami makna dan perkembangan ilmu fikih serta perbedaannya dengan usul fikih. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan perbuatan, mohon dimaafkan. Serta saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.